warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Dewi Puspasari, SPDSI, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Mluar, Kabupaten Magelang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Julia, Ibu Rizka Julia Amanda SPD. Beliau adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Mluar, Kabupaten Magelang. Selamat pagi Bu Julia. Pagi Bu Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ini saya akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu ya. Saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang nanti akan Bu Julia lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dari supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Julia lakukan besok saat pembelajaran di dalam kelas, dan kenapa kok hari ini kita melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal agar lebih siap nanti Bu Julia dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nanti Bu Julia akan melakukan pembelajaran di dalam kelas. Jika ada praobservasi seperti ini, harapannya bisa lebih siap, bisa lebih percaya diri, dan tentunya bisa memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid. Nanti saya akan melakukan atau mengajukan beberapa pertanyaan terkait praobservasi yang hari ini kita lakukan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bu Julia capai saat pembelajaran besok. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang Bu Julia inginkan atau Bu Julia harapkan pada pembelajaran matematika minggu depan? Baik Bu Indah, untuk pembelajaran pada minggu depan itu saya akan melaksanakan pembelajaran pada materi kaidah pencacahan, yaitu dengan tujuan untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Oh iya, berarti ini tentang materi peluang ya Bu ya? Iya. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Julia capai atau Bu Julia lakukan observasi? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai atau saya lakukan observasi di sini ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan di sini saya ingin menganalisis permasalahan terkait dengan aturan penjumlahan dan perkalian. Untuk keterampilannya yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian tersebut. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Bu Julia lakukan adalah aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya Bu ya? Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, saya ingin mendengar tentang rancangan pembelajaran yang ingin Bu Julia terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya bagaimana, model pembelajarannya bagaimana, dan metode pembelajarannya bagaimana Ibu? Di sini nanti saya akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan dengan kesiapan belajar murid. Di sini saya lihat dari capaian pembelajaran sebelumnya. Setelah dari capaian tersebut, Bu Winda, nanti saya bagi menjadi 3 kelompok, yaitu dengan 3 kriteria. Yang pertama adalah siswa yang paham secara utuh, yang kedua adalah paham sebagian, dan yang terakhir adalah belum paham. Nanti siswa-siswa yang paham utuh itu saya harap mereka sudah dapat menyelesaikan permasalahan itu secara mandiri. Sedangkan siswa yang paham sebagian mungkin mereka akan mendapatkan bimbingan apabila diperlukan, dan yang belum paham mungkin lebih banyak lagi bimbingan yang akan saya berikan. Itu terkait dengan strategi ya Bu Linda. Untuk model pembelajaran di sini saya mengambil model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran yang berbasis masalah. Dengan diberikan masalah sehari-hari, masalah tersebut pasti dekat dengan siswa dan harapannya siswa lebih mudah dalam menyelesaikannya. Lalu tadi metode ya Bu ya. Untuk metode yang saya gunakan ada diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik. Jadi strategi pembelajaran yang ingin Bu Julia lakukan adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Itu sepertinya bagus sekali memang
belajar bervariasi. Kemudian model pembelajarannya menggunakan problem based learning, menyampaikan masalahnya tersebut adalah dekat dengan siswa. Kemudian metodenya dengan diskusi kelompok, penugasan, dan juga tanya jawab. Begitu ya Bu ya? Iya Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bu Julia gunakan besok saat pembelajaran di kelas? Untuk media yang akan saya gunakan, mungkin di awal saya berikan PowerPoint yang berisikan pengantar. Lalu saya berikan permasalahan-permasalahan kepada siswa itu melalui LKPD agar siswa dapat berdiskusi, dan nanti dibantu dengan laptop dan proyektor Bu Linda. Itu ya Bu ya. Jadi ada LKPD lembar kerja itu ya. Jadi nanti siswa insya Allah semoga harapannya lebih mudah untuk menerima materi khususnya matematika ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan Bu Julia akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas apa, dan juga di jam keberapa? Untuk pembelajaran yang akan saya lakukan ini adalah pada minggu depan, tepatnya pada hari Selasa, pada jam ke-3 dan 4 di kelas 12 IPS 4. Baik, berarti nanti di hari Selasa minggu depan di kelas 12 IPS 4 pada jam ke-3 dan 4 saya akan melakukan supervisi kelas ya Bu ya. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, nanti setelah Bu Julia melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas tersebut, saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Ya. Sebelum kita akhiri, apa yang Bu Julia dapatkan dari hasil percakapan ini? Dari apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini, saya mendapat gambaran bagaimana tentang strategi, media, model, serta metode apa yang akan saya gunakan pada pembelajaran yang akan saya lakukan pada pertemuan tersebut. Terima kasih Bu Julia telah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan praobservasi ini. Kita akan bertemu kembali di proses pembelajaran nanti yang akan Bu Julia lakukan Selasa depan dan saat pasca observasi. Terima kasih atas waktunya ya Bu Julia. Mohon maaf jika mengganggu waktu Bu Julia. Sama-sama Bu Linda. Demikian percakapan kita hari ini, percakapan praobservasi dengan Ibu Rizka Julia Amanda SPD. Sampai ketemu lagi di proses pembelajaran Selasa depan dengan Ibu Julia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan salah satu ibu absen dahulu. Sebelum mulai pembelajaran, doa mulai. Hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa? Carlos Lesti. Sama? Vicky. Silakan. Oke. Sebelumnya pada pertemuan kemarin kalian sudah mengerjakan tentang apa? Iya, di bab kaidah percakapan, Evan mencari banyak apa?
berwarna hitam, putih, coklat, dan biru. Anak juga mempunyai 4 bunga yaitu mawar, aster, lili, dan risan. Tentukan semua variasi pot dan bunga. Ya, oke. Nah, ini ada 4 pot ya. Ini pot kalau bunganya? Nah, kalau kita buat seperti ini, adalah kalau diagram ya. Nah, di sini ada pot hitam bertemu dengan mawar. Hitam mawar ya, betul ya. Tadi kamu tadi ya, kan ini kan kita punya 3 jenis tas ransel sama 6 jenis tas lemang. Nah tapi pas mau di acara mau buka undangan acara pertemuan ada 2 yang rusak selempangnya, tas selempangnya, berarti kan yang ini dikurangi tuh kami kurang 2 jadi tas ranselnya 3, tas selempangnya 4 baru nanti yang diketahui ya. Nah, bisa lihat tasnya di sini nanti apa yang sudah kamu katakan tadi. Cara jawabnya Jawabnya benar, kamu seperti yang tadi kan ada 2 ya yang di depan itu. Apakah dia bisa digunakan bersamaan? enggak, Kalau tidak berarti pertambahan pertambahan apa kejuaraan? kejuaraan jadi 7
ini beda-beda. Berapa pilihan tas? Apakah dia diminta untuk menjabarkan? Enggak. Berarti sesuai dengan apa yang ditanyakan. Kalian sudah berdiskusi ya? Pasti sudah mencoba mencari penyelesaian dari masalah-masalah yang kalian temukan di FKPD. Nah, sekarang saya coba penawaran, ada kelompok yang siap untuk maju untuk menyampaikan hasilnya. Oh ya, kelompok ketiga ya? Kelompok ketiga, yuk silakan maju ke depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teman saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi yang kami kerjakan. Nah, ini bisa dilihat ya soalnya. Dia mempunyai pilihan tas ransel 3, terus sama tas selempangnya ada 6, akan tetapi tas selempangnya ada rusak 2, jadi tas selempang yang 6 ini dikurangi yang rusak 2, yaitu 6 dikurangi 2 yaitu 4. Nah, yang ditanya itu berapa pilihan tas yang akan dipakai. Jawabnya ini menggunakan aturan penjumlahan. Jadi tas ranselnya ini ditambah 4, jadi hasil 7. Kesimpulannya itu jadi tas yang dapat dipakai oleh dia untuk acara ulang tahun yaitu ada 7 pilihan. Ya. Oke, dari kelompok yang lain ada yang ingin memberikan tanggapan? Jawabannya sudah benar atau ada yang masih perlu diperbaiki? Presentasi kalian. Insya Allah kalian sudah memahami ya? Kalian kapan kita menggunakan aturan penjumlahan, kapan menggunakan aturan perkalian, atau bisa juga menggunakan berkalian. Ini sekian tadi misalkan kayak memasangkan koordinat banyak jalur sejarah, tapi bisa saja jalur perjalanan juga menggunakan aturan penjumlahan ya. Kalau yang mendadak laut dan udara tadi ya. Ada perusahaan tempat, perjalanan dan yang lainnya. Ini akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya buat permasalahan-permasalahan yang belum kita pelajari pada hari ini. Jadi selanjutnya juga dilanjutkan dengan notasi faktorial. Mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Ya, sama dipersiapkan untuk pembelajaran selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Winda Dewi Puspasari SPDSI, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Mulwar, Kabupaten Magelang. Kali ini kami masih ditemani oleh Ibu Rizka Julia Amanda SPD. Beliau sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Julia. Waalaikumsalam Bu Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya. Tadi sudah melakukan observasi pembelajaran di kelas ya Ibu ya. Iya. Baik, pada percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Julia terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang telah Bu Julia lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu Julia lakukan, apakah sudah sesuai dengan harapan Bu Julia atau belum. Nah, pertanyaan yang pertama ya Ibu ya. Iya Bu. Bagaimana perasaan Bu Julia terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung tadi? Observasi yang kelas yang telah berlangsung tadi, awalnya saya merasa deg-degan, sedikit tegang ya Bu, karena biasanya di kelas hanya bersama dengan siswa saja, tapi di sini ada Bu Winda. Tapi juga alhamdulillah setelahnya dapat berjalan dengan lancar. Baik.
Berarti memang awalnya deg-degan ya Bu ya, tapi seiring berjalannya waktu dapat mencair dan dapat lebih santai begitu ya Ibu ya. Iya. Bisa diceritakan kembali Ibu bagaimana atau apa area pengembangan yang telah Bu Julia lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan apa saja dalam pembelajaran tersebut yang sudah Bu Julia lakukan di dalam kelas? Ya, baik Bu, di sini area pengembangan yang telah tadi saya lakukan di kelas itu yang pertama ada pengetahuan, itu anak-anak jadi memahami materi tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, sedangkan pada area pengembangan pada keterampilan, anak dapat membedakan kapan penggunaan aturan penjumlahan, aturan perkalian, bahkan aturan penjumlahan dan perkalian secara bersamaan. Adapun langkah-langkah dan tahapan yang sudah saya lakukan tadi Bu, sebelumnya kemarin saya sudah menyusun perangkat sesuai dengan kondisi siswa, lalu saya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang sudah tersusun dalam perangkat tersebut Bu, dan juga saya sudah melaksanakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan membagi siswa tersebut sesuai dengan kesiapan belajar siswa, yaitu dengan melihat capaian pembelajaran sebelumnya. Baik, begitu. Berarti area pengembangannya pengetahuan dan keterampilan Ibu, Iya. dan sudah dikelompokkan sesuai dengan kesiapan belajar siswa dan berdasarkan capaian pembelajaran sebelumnya Ibu ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, menurut Bu Julia sejauh mana area pengembangan yang sudah Bu Julia sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Menurut saya area pengembangan tersebut alhamdulillah sudah berjalan dengan baik di dalam kelas tadi Bu. Untuk selanjutnya, menurut Bu Julia, adakah kekurangan atau kendala yang Bu Julia hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Mungkin kekurangan atau hambatan yang menurut saya tadi saya alami adalah adanya beberapa siswa yang terlihat kurang aktif, baik itu dalam diskusi, tanya jawab maupun dalam presentasi. Kira-kira mengapa Ibu menemukan atau mengapa terjadi di dalam suatu kelas tersebut ada siswa yang tidak aktif, kemudian mengapa beberapa siswa yang Ibu sebutkan tadi tidak mau terlibat di dalam diskusi, dan bagaimana langkah tindak lanjut selanjutnya Ibu? Baik Bu, sebenarnya menurut saya sendiri pembagian kelompok itu sudah sesuai dengan kesiapan belajar siswa ya Bu, jadi sudah sesuai dengan capaian pembelajaran sebelumnya. Namun ternyata di lapangan saya melihat 1-2 siswa kurang aktif, mungkin karena kurang nyaman dengan anggota kelompoknya, atau jadi anak tersebut kurang maksimal dalam melaksanakan diskusi kelompok maupun bertanya jawab atau bahkan dalam presentasi. Nah, menurut saya Bu, untuk tindak lanjut atau langkah selanjutnya itu akan saya berikan pengertian kepada siswa bahwa kita harus dapat bekerja sama dengan siapapun, dapat beradaptasi dengan kelompok yang nantinya ditentukan atau disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, selain itu juga mungkin saya sampaikan agar siswa lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya, dan juga siswa juga harus menyesuaikan dengan kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Nah, selain itu Bu, mungkin untuk saya pribadi, saya harus mengevaluasi bahwa model-model pembelajaran untuk pembelajaran selanjutnya lebih bervariasi dan lebih inovatif lagi agar siswa dapat aktif dan semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Bagus sekali Bu Julia, berarti memang kita sebagai guru harus mampu atau memperbanyak model-model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik masing-masing kelas, karena setiap kelas pasti punya karakteristik yang berbeda-beda, begitu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Mudah-mudahan nanti apa yang Bu Julia rencanakan atau rancangkan ke depan ini terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan yang tadi sudah dilakukan. Saya tunggu cerita-cerita Bu Julia nanti apakah sudah dapat terrealisasi sesuai dengan harapan atau belum. Nah, kira-kira kapan Bu Julia akan melakukan perubahan terkait rencana tersebut? Ya, baik Bu. Nah, setelah adanya evaluasi ini ya Bu, insya Allah saya akan perbaiki secepatnya dan nanti agar bisa dilaksanakan pada pembelajaran selanjutnya. Baik Ibu Julia, mudah-mudahan
proses atau percakapan pasca observasi ini mampu mengevaluasi atau memberikan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah Bu Julia lakukan tadi. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Bu Julia bersedia melakukan serangkaian kegiatan mulai dari praobservasi, kemudian observasi, dan terakhir yaitu hari ini pasca observasi, yaitu mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang telah Bu Julia lakukan tadi. Semoga hambatan-hambatan yang Bu Julia temui tadi dapat dilakukan perbaikan pada pembelajaran selanjutnya, dan rencana perubahannya pun dapat diaplikasikan pada pembelajaran selanjutnya agar lebih baik lagi. Baik, akhirnya serangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan praobservasi, observasi, dan terakhir adalah pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Julia. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.